Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fauzi Vinanda Putra, NIM 2019008415. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan dan networking kapital terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, dengan dosen pembimbing Bapak Rizal Rinovah, SE MSc, Dosbing 2 ada Bu Christine Primasari, SEMM, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Latar belakang: perusahaan yang dikatakan baik yaitu ketika perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik. Menurut Kashmir 2016, likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Suatu harta kekayaan perusahaan yang memiliki sifat sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat atau bisa dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan adalah kas. Ketersediaan kas pada suatu perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan manajer keuangan yang harus menentukan kas optimal bagi perusahaan agar kebutuhan semua aktivitas dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk meminimalisir resiko likuiditas perusahaan adalah menjaga cash holding. Penentuan cash holding yang optimal pada suatu perusahaan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan karena kas merupakan elemen modal kerja yang memiliki kedudukan paling tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat cash holding suatu perusahaan, salah satunya ukuran perusahaan, net working capital, dan profitabilitas. Menurut Kashmir 2016, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Putu Ayu dan Gerianta Wirawan 2018, mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Modal kerja bersih atau net working capital merupakan sebuah proksi dari investasi pada aset lancar yang dapat dipakai sebagai substitusi kas perusahaan. Rumusan masalah yang pertama: apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah net working capital berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap cash holding? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cash holding? Yang kelima, apakah net working capital berpengaruh terhadap cash holding? Yang keenam, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? Yang ketujuh, apakah net working capital berpengaruh terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? Berikut merupakan kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Hipotesis 1, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis 2, net working capital memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis 3, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap cash holding. Hipotesis 4, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap cash holding. Hipotesis kelima, net working capital memiliki pengaruh terhadap cash holding. Hipotesis 6, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap cash holding melalui profitabilitas. Hipotesis ketujuh, net working capital memiliki pengaruh terhadap cash holding melalui profitabilitas. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Untuk populasi yang tercakup dari penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclical. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021. Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Selanjutnya untuk sampel pada penelitian kali ini sebanyak 62 perusahaan. Uji kualitas data yaitu ada validitas, reliabilitas, dan jalur PET. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif,
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji linear regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikan simultan, uji signifikan parsial, dan analisis jalur PET. Hasil dan pembahasan. Validitas dan reliabilitas data. Untuk variabel X1, X2, Z, dan Y, datanya valid dan reliable. Uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,057, lebih dari 0,05. Data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Ukuran perusahaan memiliki nilai toleransi 0,860, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,163 kurang dari 10. Net working capital memiliki nilai toleransi 0,869, lebih besar 0,10, dan nilai VIF 1,151 kurang dari 10. Profitabilitas memiliki nilai toleransi 0,862, lebih besar 0,10, dan VIF 1,161 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Disimpulkan model ini tidak terjadi heterokedastisitas. Uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,047 berdasarkan tabel DW dengan jumlah sampel 154 dengan jumlah variabel independen 3 serta derajat kepercayaan 0,05. Maka diperoleh nilai DU sebesar 1,7629 dan nilai 4 dikurangi DU atau 4 dikurangi 1,76291 menghasilkan 2,23709. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai DW lebih besar dari nilai batas DU dan dikurangi dari nilai 4 dikurangi DU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Analisis deskriptif, uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Persamaan analisis regresi linear berganda model 1, Z sama dengan 1,020 dikurangi 0,158 X1 ditambah 0,195 X2 ditambah E. Model 2, Y sama dengan minus 0,384 ditambah 0,113 X1 ditambah minus 0,73 X2 ditambah 0,556 Z ditambah E. Analisis deskriptif. Uji analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan hasil yang baik. Hasil koefisien determinasi. Untuk model 1, variabel net working capital dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh 14,3% terhadap profitabilitas. Model 2, variabel net working capital, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memberikan pengaruh 13,7% terhadap cash holding. Hasil uji T atau parsial memiliki nilai Z kurang dari 0,05, yang artinya bahwa data tersebut berpengaruh. Model 2, ukuran perusahaan memiliki nilai Z 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh secara parsial. Untuk variabel net working capital dan profitabilitas memiliki nilai Z kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh secara parsial. Hasil uji F atau simultan. Dari kedua model 1 dan model 2 dapat disimpulkan bahwa nilai Z kurang dari 0,05, yang artinya bahwa setiap variabel memiliki pengaruh secara simultan. Analisis jalur PET. Nilai T hitung sebesar minus 3,08371 kurang dari T tabel 1,65494. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap cash holding. Nilai T hitung sebesar 2,89381
lebih besar dari T tabel 1,65494, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mampu memediasi hubungan antara net working capital terhadap cash holding. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Net working capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Net working capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap cash holding. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap cash holding. Profitabilitas tidak mampu memediasi variabel ukuran perusahaan terhadap cash holding perusahaan. Profitabilitas mampu memediasi variabel net working capital terhadap cash holding perusahaan. Saran, bagi perusahaan harus bisa mengimbangi penambahan aset dengan kemampuan untuk mengelola aset agar tingkat profitabilitas bisa semakin besar. Perusahaan harus bisa menyediakan modal kerja yang cukup dan efisien untuk melaksanakan kegiatan operasional agar tidak menyebabkan kas yang menganggur dan tidak produktif. Perusahaan harus memperhatikan secara baik terkait ukuran perusahaan, net working capital, dan profitabilitas agar bisa meningkatkan cash holding perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan populasi perusahaan di sektor lain agar bisa memperoleh hasil yang rinci dan detail serta bisa membandingkan tingkat cash holding perusahaan dan bisa menambah variabel lain dalam penelitian selanjutnya. Demikian presentasi hasil dari penelitian saya. Terima kasih.